Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 610 Masehi, gurun pasir Arab. Tidak ada teleskop, tidak ada mikroskop, tidak ada satelit. Manusia saat itu masih mengira bumi adalah pusat semesta yang statis. Tapi, di tengah kegelapan intelektual itu, seorang pria yang tidak bisa membaca membacakan sebuah buku. Buku yang anehnya memuat data presisi tentang ekspansi alam semesta, struktur besi supernova, hingga detail mikroskopis embrio manusia yang baru bisa kita lihat dengan teknologi abad ke-21. Ini tidak masuk akal. Jika saya membawa buku ini ke masa depan, para ilmuwan akan menyebutnya jurnal Science. Tapi buku ini ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin? Tuduhan bahwa Nabi Muhammad mengarangnya sendiri runtuh seketika di hadapan time gap atau kesenjangan waktu ini. Peluang tebakan acak untuk semua fakta ini adalah 1:1 triliunan. Ini adalah the impossible data, anomali waktu terbesar dalam sejarah manusia. Saya The Writer. Mari kita bedah bukti forensiknya satu persatu. Mari kita mulai audit data pertama, kosmologi. Sampai awal abad ke-20, fisikawan terhebat sepanjang masa, Albert Einstein, masih meyakini bahwa alam semesta ini statis, diam, tidak bergerak. Dia bahkan memanipulasi rumus matematikanya sendiri agar sesuai dengan keyakinan itu. Tapi pada tahun 1929, seorang astronom bernama Edwin Hubble melihat melalui teleskop raksasa di Mount Wilson. Dia terkejut. Galaksi-galaksi di luar sana tidak diam. Mereka bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan gila. Semakin jauh, semakin cepat. Kesimpulannya, alam semesta ini sedang mengembang. The universe is expanding. Einstein kemudian mengakui kesalahannya sebagai blunder terbesar. Tapi coba kita buka arsip data dari gurun pasir abad ke-7. Surah Adz-Dzariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Perhatikan kata kuncinya, lamusi'un. Dalam gramatika Arab, ini adalah bentuk active participle, yang berarti tindakan yang terus-menerus terjadi. Bukan telah meluaskan, tapi sedang dan terus meluaskan. Bagaimana mungkin seorang gembara di zaman unta mengetahui dinamika astrofisika yang baru diketahui Einstein 1300 tahun kemudian? Kita lanjut ke elemen yang membangun peradaban kalian, besi. Kalian mengira besi adalah mineral asli bumi yang tumbuh dari tanah seperti pohon? Salah. Secara astrofisika, bumi tidak memiliki energi yang cukup untuk memproduksi atom besi. Suhu matahari kita hanya 6.000 derajat Celcius. Untuk melebur dan menyatukan proton menjadi atom besi, dibutuhkan suhu ratusan juta derajat yang hanya ada di inti bintang raksasa sebelum meledak menjadi supernova. Artinya, seluruh besi yang ada di gedung pencakar langit, di kendaraan kalian, bahkan hemoglobin dalam darah kalian adalah logam alien. Ia adalah imigran dari luar angkasa yang menabrak bumi miliaran tahun lalu. Sekarang, buka surah Al-Hadid, surah besi ayat 25. Wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Perhatikan diksinya. Al-Quran tidak menggunakan kata khalaqna atau kami ciptakan di bumi, tapi anzalna, kami turunkan. Dari atas ke bawah, sebuah deskripsi harfiah tentang meteorit besi yang menghujani bumi purba. Bagaimana Muhammad tahu bedanya menciptakan dan menurunkan untuk elemen kimia spesifik ini? Kita masuk ke data biologis, embriologi. Manusia baru mengetahui tahapan detail perkembangan janin setelah penemuan mikroskop modern. Tapi Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 14, mendeskripsikan fase awal janin dengan kata alaqah. Kata ini punya 3 arti dalam bahasa Arab kuno. Lintah, sesuatu yang menempel, dan segumpal darah. Ini sangat spesifik. Pada tahun 1980-an, Profesor Keith Moore, pakar anatomi terkemuka dunia,
membandingkan bentuk embrio manusia usia 24 hari dengan seekor lintah obat. Hasilnya identik. Bentuknya, strukturnya, bahkan cara embrio itu menempel di dinding rahim dan menghisap darah ibunya persis seperti lintah. Bagaimana Nabi Muhammad tahu? Apakah dia punya mikroskop sinar X di dalam tendanya? Keith Moore sendiri mengakui, deskripsi ini tidak mungkin berasal dari pengetahuan abad ke-7. Kita pindah ke neuroscience, bedah otak. Jika saya bertanya, bagian tubuh mana yang bertanggung jawab saat kalian berbohong? Kalian mungkin akan menunjuk mulut atau jantung yang berdebar. Tapi Al-Quran menunjuk lokasi yang sangat spesifik dan aneh bagi orang kuno. Surah Al-Alaq ayat 15 dan 16. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Sungguh, kami akan tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang berdusta dan durhaka. Perhatikan, Al-Quran tidak mengatakan mulut yang berdusta, tapi ubun-ubun atau bagian depan kepala. Selama ribuan tahun, ini dianggap kiasan, sampai kita menemukan mesin fMRI. Saat seseorang berbohong, area otak yang menyala paling terang karena bekerja keras menyusun skenario palsu adalah prefrontal cortex. Dan di mana letaknya? Tepat di balik tulang dahi, di ubun-ubun. Ini adalah pusat eksekutif otak, tempat niat dibuat, keputusan diambil, dan kebohongan dirancang. Nabi Muhammad menunjuk anatomi ini dengan akurasi dokter bedah saraf 1400 tahun sebelum kita bisa melihat isi kepala manusia yang masih hidup. Kita tinggalkan daratan, menuju kedalaman samudra, oceanography. Manusia baru bisa menembus kedalaman 1000 meter di bawah laut pada abad ke-20 menggunakan kapal selam canggih. Tanpa cahaya buatan, di sana adalah kegelapan abadi. Tapi, dengarkan data dari surah An-Nur ayat 40. Au kazulumatin fi bahrin lujjiyin. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak lagi, di atasnya lagi awan. Perhatikan frasa ombak di atas ombak. Ini aneh. Kita tahu ombak hanya ada di permukaan. Tapi pada tahun 1900-an, para oceanografer menemukan fenomena internal waves, ombak raksasa yang terjadi di dalam laut, pada batas antara lapisan air yang berbeda densitasnya. Ombak ini tidak terlihat dari permukaan, tapi nyata. Dan soal kegelapan, ayat itu berlanjut, Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir dia tidak dapat melihatnya. Ini deskripsi presisi tentang zona apotic di kedalaman 1000 meter. Pertanyaannya, siapa yang memberitahu seorang pria yang hidup di tengah gurun pasir tandus tentang rahasia terdalam dasar samudra? Sekarang, mari kita gunakan logika deduktif. Siapa penulis buku ini? Para skeptis menuduh Nabi Muhammad mengarangnya sendiri. Tapi mari kita bedah profilnya. Dia adalah seorang pedagang di Mekah abad ke-7. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia tidak punya perpustakaan. Dia tidak punya teleskop, mikroskop, atau kapal selam. Bagaimana mungkin seorang pria yang bahkan tidak bisa membaca namanya sendiri bisa mendeskripsikan orbit galaksi, lapisan atmosfer, dan anatomi embrio dengan presisi yang membuat profesor abad ke-21 merinding? Teori lain mengatakan dia mencontek dari kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi faktanya, kitab-kitab terdahulu banyak memuat kesalahan sains yang lazim pada zamannya, seperti bumi datar atau usia bumi yang baru 6.000 tahun. Al-Quran datang dan mengoreksi itu semua. Dia membuang mitos dan menyisipkan fakta murni. Jika ini karangan manusia, di mana letak kesalahannya? Mengapa tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan fakta sains modern yang sudah mapan?
Ini adalah paradoks yang tidak bisa dijawab oleh sejarawan sekuler manapun. Jadi, apa kesimpulannya? Kita punya data kosmologi, astrofisika, embriologi, neuroscience, dan oceanografi yang akurat 100%. Semuanya tertulis dalam satu kitab suci di tengah gurun pasir pada abad ke-7. Peluang kebetulan statistik untuk semua ini adalah nol. Al-Quran bukanlah buku sains. Ia tidak mengajarkan rumus fisika, tapi ia adalah buku ayat atau tanda-tanda. Setiap fakta sains yang kita temukan hari ini hanyalah validasi ulang dari tanda tangan Sang Pencipta yang sudah ada di sana sejak awal. Sains tidak menciptakan kebenaran, ia hanya menemukannya. Dan Al-Quran sudah menunggu di garis finish sejak awal. Saya The Rider, sampai jumpa di misteri berikutnya. Wassalamualaikum.